Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu honorer yang dahulu ditolak, jadi kini di-cover Bapak Ibu ya. Nah, dahulu ditolak, kini di-cover. Meski ditolak pendataan, jadi kini senang karena dialihkan ya, jadi outsourcing. Nah, Bapak Ibu, simak videonya jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pendataan non-ASN atau aparatur sipil negara ya, pendataan non-ASN, non-aparatur sipil negara memang sempat menjadi polemik di kalangan honorer. Pasalnya, dalam proses itu BKN sudah menolak sekitar 152.803 data karena disebut-sebut tak sesuai dengan syarat pendataan. Selain itu, sempat tersiar kabar bahwa 264 jabatan yang dialihkan ke outsourcing ini tidak merata hingga memicu kecemburuan sosial di kalangan honorer K2 dan non K2. Isu itu merebak berbarengan dengan penolakan sejumlah honorer dalam penataan non-ASN hingga menimbulkan polemik besar. Tidak hanya itu saja, honorer non K2 juga ya, tenaga kependidikan atau tendik yang mencakup penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan petugas keamanan diisukan tak termasuk dalam pengalihan jabatan ke outsourcing. Guna meredam polemik semakin besar, akhirnya BKN buka suara memberikan penjelasan terkait data honorer yang dahulu ditolak ya, dalam penataan non-ASN dipastikan akan adil ya. Jadi biar tidak ada yang merasa dirugikan, biar tidak ada yang merasa kecil hati ya. Jadi BKN ya mengambil satu jalan tengah bahwa akan ada keadilan. Lantas, apakah benar bahwa 264 jabatan honorer yang tak masuk ke dalam pendataan non-ASN akan dialihkan menjadi outsourcing? Bapak Ibu simak ulasan berikut ya, agar tidak salah paham. Dilansir dari Ayo Bandung dari berbagai sumber ya, menanggapi isu itu Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suharmen menjelaskan bahwa semua honorer tanpa adanya pembeda dipastikan akan dialihkan menjadi outsourcing. Jadi ini satu ketegasan Bapak Ibu ya. Semua honorer tanpa ada pembeda dipastikan akan dialihkan menjadi outsourcing. Artinya ya baik yang 152.000 sekian data ya, 152.803 data, demikian dengan ya honorer di sekolah dalam hal ini adalah tendik ya, ini semuanya dialihkan menjadi outsourcing tanpa dibeda-bedakan. Suharmen menegaskan bahwa honorer K2 maupun non K2 yang menduduki jabatan seperti tenaga pendidik, petugas kebersihan, penjaga keamanan maupun sopir akan dialihkan outsourcing meski tidak termasuk ke dalam kriteria pendataan non-ASN 2022. Penjelasan dari BKN tersebut sekaligus menjawab keresahan honorer yang tak masuk penataan non-ASN, sekaligus menepis isu adanya pembeda terkait pengalihan 264 jabatan menjadi outsourcing ini. Dalam kebijakan terkait pengalihan 284 jabatan jadi outsourcing, BKN mengacu pada surat Menpan RB nomor B garing 185 garing M.SM.02.03 2022 dan surat Menpan RB dengan nomor B garing 1511 garing M.SM.01.00 2022. Jadi ini dasarnya Bapak Ibu ya. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu BKN sudah menolak sekitar 152.803 data honorer yang masuk dalam penataan non-ASN 2022. Jadi sempat didata Bapak Ibu ya, namun datanya ditolak karena tidak sesuai dengan ya syarat yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Menpan RB. Dari data tersebut mencakup sejumlah jabatan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan, serta sejenisnya tak sesuai dengan surat Menpan RB nomor B185 dan surat Menpan RB nomor B1511 tahun 2022. Kemudian di tahap prafinalisasi ini BKN meminta pejabat pembina kepegawaian
dalam hal ini adalah PPK, agar melakukan validasi dan verifikasi ulang terkait pendataan non-ASN agar tak ada jabatan honorer yang tak sesuai dengan ketentuan sebelum tahap finalisasi data. Jadi tahap finalisasi Bapak Ibu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanggal 22 Oktober adalah batas waktu finalisasi pukul 17.00 WIB. BKN menegaskan bahwa penataan non-ASN 2022 syarat dan kriterianya mengacu pada Surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB nomor B/1971/SM.01.00 2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang nomenklatur jabatan di dalam penataan non-ASN. Tujuan penataan non-ASN diulang lagi ini agar jabatan yang tak sesuai ketentuan tidak dimasukkan ke dalam penataan. Hal itu berkaitan dengan adanya sanksi jika pada tahap finalisasi masih banyak jabatan honorer yang tak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh BKN. Selain itu, pada tahap finalisasi nanti juga PPK diwajibkan melampirkan SPTJM sebagai bukti bahwa data yang dihimpun ini sudah sesuai. Bila mana suatu waktu kedapatan jabatan honorer yang tak sesuai masuk ke dalamnya, maka BKN akan memberikan sanksi kepada tenaga honorer sekaligus PPK. Sebagai informasi, BKN telah menyampaikan sebelumnya pada tahap rekapitulasi hasil penataan non-ASN ini, tercatat sekitar 2.215.542 data yang mencakup 335.638 data honorer di lingkungan instansi pusat, serta 1.879.903 data honorer di lingkup instansi daerah. Maka dari itu honorer K2 maupun non K2 tak perlu khawatir. Ingat Bapak Ibu, tak perlu khawatir adanya kesenjangan. Ya. Tidak ada kesenjangan tetapi keadilan. Karena BKN menegaskan 264 jabatan dipastikan akan dialihkan ke outsourcing. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi lanjutan dari BKN terkait skema maupun alur pengalihan jabatan honorer yang tak masuk penataan non-ASN ini. Demikian ulasan sekalian mengenai BKN yang memberikan penegasan bahwa 264 jabatan honorer dipastikan akan menjadi outsourcing secara merata. Demikian informasi Bapak Ibu, inilah informasi tentang jawaban dari keresahan Bapak Ibu yang terdata sebelumnya 152.803 data namun ditolak oleh BKN. Ya, dan sekalipun ditolak sesuai dengan judul beritanya, sekalipun ditolak, meskipun ditolak, namun solusinya yaitu dialihkan menjadi outsourcing. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.